Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, NASA mengumumkan kemitraan terbarunya dengan Netflix. Ya, dalam waktu dekat program NASA Plus yang membahas pengetahuan sains terkini akan tersedia di Netflix. NASA mengumumkan kemitraan terbarunya dengan Netflix. Dalam waktu dekat, program NASA Plus yang membahas pengetahuan sains terkini akan tersedia di platform streaming film dan serial tersebut. Dengan menghadirkan NASA Plus di Netflix, lembaga antariksa Amerika Serikat itu ingin menjangkau audiens yang lebih besar. Mereka ingin menayangkan proses peluncuran roket, perjalanan astronot di luar angkasa, hingga liputan dari misi yang sangat penting. Rebecca Shermans, manajer umum NASA Plus, mengatakan bahwa perluasan konten antariksa ini telah sesuai dengan Undang-Undang Penerbangan dan Antariksa Nasional tahun 1958. NASA bertekad untuk terus membagikan kisah penjelajahan antariksa kepada khalayak luas. Seperti konten lainnya di Netflix, NASA Plus akan tersedia secara gratis dan tentunya tanpa iklan selama pengguna telah berlangganan platform streaming tersebut. Pengguna dapat mengakses berbagai konten edukasi yang dihadirkan. Berbagai sumber ada Exchange. Pemirsa, pengembang video game Team J telah mengumumkan akan merilis game tembak-menembak orang pertamanya. Game Delta Force akan dirilis untuk konsol PlayStation 5 dan Xbox Series pada 19 Agustus 2025. Pengembang video game Team J telah mengumumkan akan merilis game tembak-menembak orang pertamanya. Game Delta Force akan dirilis untuk konsol PlayStation 5 dan Xbox Series pada 19 Agustus 2025. Dalam pengumumannya, pengembang mengungkapkan bahwa di hari peluncurannya, game ini akan langsung menyertakan mode kampanye pemain tunggal Black Hawk Down yang bisa diunduh secara gratis oleh semua pemain. Sementara itu, versi PC akan lebih dulu mendapatkan serangkaian pembaruan konten mulai 9 Juli, bersamaan dengan dimulainya musim baru bertajuk Break. Update ini akan menghadirkan beragam fitur baru, termasuk peta, operator, sistem pertempuran, dan crossover dengan game populer Arknights. Menariknya, Team Jet mengumumkan kolaborasi spesial dengan game Arknights ini memungkinkan pemain mengakses penampilan operator bertema Arknights, termasuk tampilan Stinger bergaya Executor dan Luna bergaya Swarsh. Dua operator tambahan, Toxic dan Hawkclaw, juga akan diperkenalkan dalam waktu dekat. Berbagai sumber ada Exchange. Ya, selanjutnya pemirsa, kekayaan Anna Wintour diperkirakan mencapai 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 812 miliar rupiah. Iya, sosok ikonik Vogue ini resmi pensiun dari jabatan pimpinan redaksi setelah lebih dari 3 dekade memimpin. Anna Wintour resmi pensiun dari jabatannya sebagai pimpinan redaksi Vogue Amerika setelah menjabat sejak 1988. Kekayaannya kini diperkirakan mencapai 50 juta US dollar atau sekitar 812 miliar rupiah dengan gaji tahunan sebesar 4 juta US dollar. Setelah pensiun, ia akan tetap berada di Condé Nast sebagai direktur konten global. Wintour dikenal sebagai aset properti bernilai tinggi, di antaranya townhouse di New York seharga 1,4 juta US dollar dan properti mewah di Long Island senilai 15 juta US dollar. Kekayaannya juga mencerminkan pengaruhnya yang besar di dunia fashion dan media. Adapun sejak remaja, Wintour telah menekuni dunia fashion dan jurnalistik. Ia berasal dari keluarga jurnalis dan mendapat banyak masukan dari sang ayah, Charles Wintour. Selain dikenal sebagai pemimpin redaksi Vogue, Wintour juga merupakan tokoh penting di balik gelaran Met Gala. Berbagai sumber ada Exchange. Pemirsa, Valencia CF resmi mengamankan pendanaan sebesar 322 juta euro atau sekitar 6,1 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan Stadion Nou Mestalla yang sempat mangkrak lebih dari 10 tahun. Proyek ini dijadwalkan rampung pada tahun 2027 tanpa membebani aset klub. Klub sepak bola La Liga Spanyol Valencia CF resmi mengamankan pendanaan senilai 322 juta euro atau sekitar 6,1 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan Stadion Nou Mestalla yang sempat mangkrak selama lebih dari 1 dekade.
Proyek ini dijadwalkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027. Pendanaan terdiri atas obligasi jangka panjang dan pinjaman jangka pendek yang dibayar dari hasil penjualan lahan Stadion Lama Mestaya. Model yang digunakan adalah non-recourse financing atau pendanaan tanpa jaminan aset klub. Skema ini memberi fleksibilitas arus kas dan meminimalkan risiko terhadap operasional klub. Adapun Nou Mestaya akan berkapasitas lebih dari 70.000 penonton dan memenuhi standar FIFA untuk ajang internasional. Stadion ini tidak hanya untuk pertandingan, tapi juga pusat hiburan, hospitality, dan sumber pendapatan baru di luar hari pertandingan. Proyek ini juga didukung oleh institusi global dan pengawasan La Liga demi tata kelola yang baik. Berbagai sumber ada Exchange.